Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak dosen pengampu serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat melaksanakan proyek kita pada hari ini walaupun dalam keadaan online. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sebagai uswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu kontribusi dan transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu pada materi pertama, dalam hal ini Saudari Linda Safitri, waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua materi yang akan saya bawakan mengenai yang pertama, yaitu bagaimana sejarah penyebaran dan pengaruh pendidikan Islam di dunia barat, khususnya selama abad pertengahan. Kemudian yang kedua, yaitu apa peran utama perpustakaan dan terjemahan dalam menyebarkan pengetahuan Islam ke dunia barat, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana pemikiran cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Rus mempengaruhi pemikiran dan perkembangan intelektual di dunia barat, khususnya dalam konteks filosofi dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun yang pertama, yaitu saya akan bahas mengenai sejarah penyebaran dan pengaruh pendidikan Islam di dunia barat, khususnya selama abad pertengahan. Nah, sejarah penyebaran dan pengaruh pendidikan Islam di dunia barat ini, terutama selama abad pertengahan, mencerminkan peran penting yang dimainkan oleh peradaban Islam dalam membawa pengetahuan, karya-karya ilmiah, dan intelektualitas ke Eropa. Nah, periode ini disebut sebagai zaman kegelapan di Eropa, di mana ilmu pengetahuan dan budaya Barat mengalami kemunduran. Namun, seiring dengan penyebaran Islam dan kekhalifahan Islam yang berkembang, pengetahuan dan karya-karya ilmiah, terutama yang berasal dari Yunani kuno, diselamatkan, dipelajari, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian, salah satu pusat intelektual yang menjadi terkenal selama periode ini adalah Cordoba, yang merupakan ibu kota Andalus, wilayah Spanyol yang dikuasai oleh bangsa Arab. Nah, Cordoba ini adalah pusat intelektual dan budaya di mana pendidikan ilmiah berkembang pesat. Nah, di sini perpustakaan besar seperti perpustakaan Al-Hakam memegang peran penting dalam menarik para ilmuwan, terjemahan, dan diskusi ilmiah. Kemudian selama periode awal abad pertengahan, pusat-pusat pembelajaran seperti Universitas Al-Azhar di Kairo menjadi tempat terpenting untuk studi ilmiah dan filsafat. Ilmu pengetahuan ini seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat itu berkembang pesat di institusi-institusi ini. Nah, dengan demikian, sejarah penyebaran dan pengaruh pendidikan Islam di dunia barat ini, terutama selama abad pertengahan, mencerminkan peran vital dalam menyelamatkan pengetahuan klasik Yunani dan Romawi, serta mendorong perkembangan intelektual di Eropa. Kemudian yang kedua, yaitu peran utama perpustakaan dan terjemahan dalam menyebarkan pengetahuan Islam ke dunia barat. Nah, kita dapat mengidentifikasi beberapa peran kunci yang dimainkan oleh perpustakaan dan terjemahan, yang dimana yang pertama, yaitu pelindung karya-karya klasik, di mana perpustakaan di dunia Islam ini memainkan peran penting dalam menyelamatkan karya-karya klasik Yunani dan Romawi dan kerusakan dan juga kehilangan. Kemudian yaitu terjemahan karya-karya penting, yang dimana terjemahan karya-karya tersebut ke
dalam bahasa Arab adalah langkah penting dalam memungkinkan penyebaran pengetahuan Yunani dan Romawi ke dunia Barat. Proses ini melibatkan sarjana Muslim dan non-Muslim yang menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu perpustakaan sebagai pusat intelektual. Perpustakaan seperti kayak perpustakaan Al-Hakam di Cordoba dan perpustakaan Al-Qurawi di Fez, Maroko menjadi pusat-pusat pendidikan yang berpengaruh. Mereka ini menarik para cendekiawan, siswa, dan peneliti untuk studi dan diskusi ilmiah. Nah, ada dampak dari peran perpustakaan dan terjemahan ini pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa sangat signifikan. Selama abad pertengahan di Eropa, karya-karya klasik yang diterjemahkan dari bahasa Arab menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filosofi. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Rus dalam mengaruhi pemikiran dan perkembangan intelektual di dunia Barat. Nah, pemikiran cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Rus ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan intelektual di dunia Barat, khususnya dalam konteks filosofi dan ilmu pengetahuan. Karya-karya mereka yang ditulis dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi penting bagi pemikiran di Eropa selama abad pertengahan dan abad pertengahan awal. Nah, Ibnu Sina ini juga dikenal sebagai Hafiz di dunia Barat. Adalah seorang filsuf dan ilmuwan besar dari abad ke-11. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Sifat atau The Book of Healing yang mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan termasuk filsafat, etika, dan ilmu kedokteran. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi salah satu teks yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran medis dan filsafat di Eropa. Kemudian Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes di dunia Barat. Ini adalah seorang filsuf dan komentator Aristoteles yang berpengaruh. Karyanya yang paling penting yaitu komentar-komentarnya tentang karya-karya Aristoteles yang kemudian mempengaruhi pemikiran filosofi di Eropa. Kemudian Ibnu Rus juga salah satu ilmuwan ini juga dikenal sebagai seorang filsuf atau hakim. Dan karya-karya filsafatnya ini memainkan peran penting dalam memadukan pemikiran Aristoteles dengan Islam dan membantu memahami hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran cendekiawan ini menjadi sumber inspirasi bagi para sarjana di Eropa selama abad pertengahan dan kontribusi mereka dalam merintis kembali pemikiran klasik Yunani dan Romawi dalam mempengaruhi perkembangan intelektual dan ilmiah di dunia Barat, di mana ini menciptakan dasar bagi gerakan intelektual seperti Renaissance. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh saudara Ganesha Fitri. Sebenarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kepada komentar kedua yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Radan akan melanjutkan materi dari saudara Ganesha Fitri, yaitu yang selanjutnya kontribusi pendidikan Islam memengaruhi perkembangan sistem pendidikan tinggi di dunia Barat selama abad pertengahan yang juga dikenal sebagai zaman ke-8 Eropa. Dunia Islam menjadi pusat penting ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada saat itu, banyak wilayah di Eropa mengalami penurunan dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Sementara dunia Islam berkembang sebagai pusat penting dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran intelektual. Salah satu peran penting pendidikan Islam adalah penyelamatan, penyusunan kembali, dan terjemahan ulang karya-karya klasik Yunani dan Romawi. Buku-buku klasik tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Ibnu Rus. Terjemahan ini tidak hanya
memungkinkan akses ke karya-karya penting ini, tetapi juga mengembangkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep klasik Yunani seperti filsafat, matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam dalam konteks budaya Islam. Karya-karya ini menjadi bahan ajar penting di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pendidikan di dunia Islam. Sarjana-sarjana Muslim juga membuat kontribusi orisinal dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Sina misalnya membuat terobosan besar dalam kedokteran dan seluruh dan filsafat, termasuk penemuan kanon kedokteran yang menjadi teks standar di seluruh Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Di bidang matematika, Al-Khwarizmi adalah contoh lain yang menciptakan konsep algoritma yang menjadi dasar bagi komputasi modern. Semua kontribusi ini mencerminkan warisan ilmiah Islam yang kuat. Pentingnya pendidikan Islam dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan mempromosikan pemikiran rasional sangat menginspirasi kebijakan pendidikan di dunia Barat. Sarjana Kristen di Eropa mulai tertarik pada pengetahuan klasik Yunani dan Romawi dan telah diwariskan oleh sarjana Muslim. Karya-karya seperti yang dituliskan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Ibnu Rus menjadi dasar bagi pemikiran filosofis dan ilmiah di Eropa. Perguruan-perguruan ilmiah di Eropa mulai meniru model-model pendidikan yang ada di dunia Islam. Salah satu contoh yang menonjol adalah Universitas Al-Qawariyyin di Fez, Maroko, yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia. Model-model ini mempromosikan pengajaran ilmiah, rasionalitas, pemikiran kritis, dan pengembangan pengetahuan. Universitas-universitas seperti Universitas Bologna dan di Italia dan Universitas Paris di Prancis yang didirikan pada abad ke-12 dan ke-13 mengadopsi model-model pendidikan dan kurikulum yang terinspirasi oleh pendidikan Islam. Mereka menyediakan tempat bagi pembelajaran yang terstruktur, pemikiran bebas, dan diskusi ilmiah yang menjadi ciri khas pendidikan tinggi di dunia Barat. Dengan demikian, kontribusi pendidikan Islam di dunia Barat melalui pemikiran rasional, warisan klasik, dan model pendidikan yang diwariskan oleh dunia Islam selama abad pertengahan, tapi juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan pikiran filosofis di seluruh dunia. Dampak ini masih terasa hingga saat ini, dan pendidikan tinggi di dunia Barat terus berupaya untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis dalam tradisi yang dipahami oleh sejarah pendidikan Islam. Yang selanjutnya, transformasi pendidikan Islam telah mempengaruhi pemikiran dan budaya di dunia Barat. Transformasi pendidikan Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemikiran dan budaya di dunia Barat, dan pengaruh ini dapat dilihat dalam perkembangan gerakan humanisme, abad pertengahan, dan pemahaman multikulturalisme. Pertama-tama, dalam konteks gerakan humanisme, pendidikan Islam berperan sebagai sumber inspirasi yang krusial selama abad pertengahan. Saat sebagian besar wilayah Eropa mengalami penurunan ilmu pengetahuan dan budaya, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Karya-karya klasik Yunani dan Romawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sarjana Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus menjadi sumber penting bagi humanis Barat. Humanisme sendiri menekankan pada penghargaan terhadap sumber-sumber klasik, pemikiran rasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini sejalan dengan pendidikan Islam yang juga mempromosikan pemikiran rasional dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan Islam membantu menciptakan dasar intelektual bagi gerakan humanisme di Eropa, dan pada gilirannya memengaruhi pemikiran seni, budaya, dan seluruh benua. Yang kedua, pengaruh pendidikan Islam dapat dilihat dalam perkembangan abad pencerahan. Abad ini menekankan pemikiran rasional, sains, dan filsafat yang sebagian besar diterima dari warisan ilmiah dan filosofi Islam. Banyak pemikiran pencerahan seperti Voltaire dan John Locke merujuk kepada karya-karya Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Dalam pemikiran mereka, pendidikan Islam berperan penting dalam pergeseran pemikiran menuju rasional
dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri pencerahan. Oleh karena itu, pemahaman pemikiran kritis dan penggunaan akal sehat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis dan ilmiah dipengaruhi oleh pengalaman dan kontribusi sarjana muslim. Dan yang terakhir, kontribusi pendidikan Islam memainkan peran dan membentuk pemahaman multikulturalisme dunia barat. Kontak jangka panjang antara dunia Islam dan dunia Barat menciptakan kesadaran dan keragaman budaya dan pemikiran. Ini mempengaruhi gagasan multikulturalisme yang mendorong penghargaan terhadap budaya, bahasa, dan pemikiran yang berbeda. Pendidikan Islam telah memberikan pengajaran bahwa nilai-nilai kontribusi dan perspektif budaya yang beragam dapat berdampingan dan bersinergi dalam sebuah masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, pemahaman multikulturalisme dunia barat dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh sejarah panjang hubungan antara dunia Islam dan dunia barat yang mencerminkan beragamnya pemikiran dan budaya yang telah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, pendidikan Islam selama abad pertengahan memiliki dampak signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia barat. Peran penting perpustakaan dan terjemahan dalam menyebarkan pengetahuan klasik Yunani dan Romawi serta pemikiran cendekiawan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Rasyid dan Ibnu Rus mempengaruhi pemikiran dan perkembangan intelektual di Eropa. Pengaruh pendidikan Islam dapat dilihat dalam perkembangan gerakan humanisme, abad pencerahan, dan pemahaman multikulturalisme di dunia barat. Ini menciptakan landasan untuk pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan pemikiran. Mungkin itulah yang sempat kami paparkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada yang salah, itu datangnya dari diri kami sebagai pemateri. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Oleh karena itu, jikalau ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.